Shalom adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Shalom. Apa akan sapa teman-teman semua? Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah online kita di Minggu Jubilate, Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang artinya bersorak-sorai bagi Tuhan. Hari ini kita akan langsung memulai ibadah kita. Itu kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, untuk menambah sukacita kita hari ini, kakak undang nih untuk adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita angkat pujian matahari bersinar terang sambil bertepuk tangan. Nyanyi semua ya. Kita akan masuki ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh. Sambil kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Sampai selesai. Adik-adik boleh duduk kembali. Baik adik-adik yang di rumah, kita kembali akan angkat pujian kita. Abang undang adik-adik semua membuka kidung jemaatnya di rumah, diambil, dipersiapkan. Dibuka kidung jemaatnya dari kidung jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus. Abang
ulangi sekali lagi, Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2, ingat akan nama Yesus. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa atas berkat yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian kita dari buku ND nomor 729 ayat 1, Laut Namamu. Kita akan mendengar hukum Taurat kita pada minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Taurat kita minggu ini. Kita berdoa, kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 444
ayat 1 sampai 3, setialah, tapi sambil bangkit berdiri. Ya, dibuka adik-adik Kidung Jemaatnya nomor 446 ayat 1 dan 3. Setialah. Kita akan mengaku dosa pelanggaran kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik boleh kembali duduk. Ya, ayat bulanan kita pada minggu ini itu di minggu pertama bulan Mei, tentunya ayat bulanan yang baru ya, dari Injil Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama buka Alkitabnya dari Injil Markus 16 ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua dari yang di rumah? Kakak-kakak yang di sini udah ketemu semua? Oke, kita akan sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Ayat bulanan bulan Mei diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi sekali lagi. Ayat bulanan bulan Mei diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, biasanya kalau kita sekolah minggu dibacakan itu bahasa Bataknya ya Dede. Kita sama-sama mengucapkan bahasa Bataknya, mungkin bisa diajarin sama orang tuanya di rumah. Oke, kita sama-sama membaca. Jadi minana mandok nasida, lauma amu kuliah kotidion, jadi laun amu margarita nauli, tunasa natinopa. Kita ulangi sekali lagi biar semakin lancar adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Jadi minana mandok nasida, lauma amu kuliah kotidion, jadi laun amu margarita nauli, tunasa natinopa. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat. Ya, sekali lagi Kidung Jemaatnya nomor 376 ayat 1 sampai 2. Ikut Engkau saja Tuhan.
Balik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang di rumah boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu untuk minggu hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Warta sekolah minggu hari ini, Minggu 3 Mei 2020, Minggu Jubilate. Yang pertama, hari ini kita masih tetap ibadah online atau ibadah sekolah minggu dari rumah aja sampai pemberitahuan berikutnya. Tapi walaupun ibadah di rumah, kita tetap harus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, petugas pelayanan minggu hari ini, keyboardis itu ada Bang Daniel Manulang, lalu nanti pengkhotbahnya ada Marwanto Tagalung, Pendeta Wanto Tagalung yang bawa firman sekolah minggu. Lalu yang ketiga, pesan dari Abang Abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk adik-adik yang masih di rumah untuk membantu mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi adik-adik tetap harus di rumah aja, jangan kemana-mana dulu, walaupun terpaksa keluar rumah harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, terus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, jaga kesehatannya, dan jangan lupa tetap rajin belajar dan tekun berdoa. Itu aja warta hari ini. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan pujian mengucapkan firman Tuhan dan akan pujian dari firman-Mu kita bagikan.
Minggu Jubilate. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap bukan? Alkitabnya, ya, dan juga hati dan pikirannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya. Lipat tangannya ya semuanya. Ya, jangan ada yang main-main lagi. Ayo lipat tangannya. Ya, lipat tangannya. Atau Amang dulu ajak, ya, ada nyanyian. Tanganku ada dua, semua ya ikuti ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan telah mendengarkan puji-pujian daripada kami, anak-anak-Mu. Tuhan juga memperhatikan anak-anak-Mu pada saat ini telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di rumahnya masing-masing. Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini, sebab anak-anak-Mu sekolah minggu telah siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik atau sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan kita hari ini dari kitab Injil atau berita sukacita dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat ke-41. Sudah dapat? Sudah dibuka? Yo, Amang tunggu sebentar. Sudah? Oke. Ya, terima kasih ya buat anak sekolah minggu yang sudah membukanya. Anak sekolah minggu, baca firman Tuhan sembari Amang akan menerangkannya melalui lewat cerita gambar. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari pada saat petang, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang danau Galilea untuk menyembuhkan orang yang dirasuki oleh iblis sudah lama sekali. Dia merasa tersiksa. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus mau pergi ke sana bersama dengan murid-muridnya untuk melakukan penyembuhan, pengusiran kuasa-kuasa roh jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika murid-murid dan Tuhan Yesus berada di tengah danau, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah danau itu. Tiba-tiba danau bergelombang begitu sangat dahsyat dan besar, sangat menakutkan. Murid-murid ketakutan. Murid-murid bersuara dengan kuat karena tidak biasanya mereka melihat gelombang yang begitu kuatnya, air ribut yang begitu kencang sekali. Wah, katanya kapal itu hampir mau pecah.
digoncang ke kanan, digoncang ke kiri. Murid-murid sangat ketakutan. Namun pada saat itu, adik-adik yang terkasih tahu Tuhan Yesus sedang tertidur. Dia tertidur. Sedang murid-murid ketakutan karena gelombang itu. Mengapa Yesus tertidur? Wah, Amang tidak tahu. Tetapi murid-murid merasa kecewa. Murid-murid merasa, loh, Tuhan Yesus ini kok kayaknya tidak peduli kepada kami. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Lalu murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bangunlah, bangun. Mengapa engkau tidur? Tidak tahukah kita akan binasa? Lalu Tuhan Yesus bangun dari tempatnya dan mengacungkan tangannya ke atas, mengerahkan tangannya ke gelombang dan juga kepada angin ribut. Dia mengatakan, berhentilah, tenanglah angin ribut dan gelombang. Maka gelombang pun reda. Maka angin ribut pun berhenti dengan tiba-tiba. Semua berubah menjadi tenang dan damai. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, suasana berubah menjadi sukacita, kebahagiaan di dalam hati murid-murid. Murid-murid mengalami sukacita, kedamaian tinggal di dalam hati mereka. Lalu ketika murid-murid melihat semuanya sudah berubah dan tenang, murid-murid bercakap-cakap satu dengan yang lain dan mengatakan, siapakah orang ini sehingga alam pun tunduk dan taat kepadanya? Siapakah orang ini sehingga angin ribut dan gelombang yang begitu besar tunduk kepadanya? Murid-murid masih bertanya di dalam hatinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kamu juga bertanya, siapakah Tuhan Yesus? Siapakah Dia? Jangan tanyakan itu lagi. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Nah, anak sekolah minggu, jangan takut lagi ya. Jangan takut dalam kehidupanmu. Ya, kalau mau kamu keluar, mau pergi malam-malam, ya, kalau disuruh orang tua ambil sapu keluar atau ngambil sesuatu keluar sebentar, jangan takut. Ya, Tuhan itu punya kuasa. Jangan takut juga. Karena hari ini, saat ini kita ya menghadapi virus corona. Tahu kan virus corona? Gara-gara virus corona, anak-anak tidak bisa boleh bertemu, tidak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Dan hari ini kita harus ibadah di rumah masing-masing, tidak bisa datang ke tempat kita, gereja kita. Tapi jangan menjadi sedih hatinya ya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tuhan ada di mana-mana. Nanti ada suatu saat nanti Tuhan akan berikan itu semua menjadi tenang dan reda, seperti Tuhan Yesus tadi menenangkan alam itu. Semua nanti akan Tuhan tenangkan. Tapi ada waktunya. Tuhan punya rencana yang indah.
Ya adik-adik ya, yang anak sekolah minggu, ya percaya pada Tuhan. Dia punya kuasa. Oleh karena itu, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Tetap tersenyum. Ya, senyum pada mama, senyum pada saudaranya, pada siapapun senyum ya, maka akan ada kebahagiaan dalam dirimu. Percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu akan senantiasa melindungi kita semua dan juga anak-anak sekolah minggu secara khusus. Amin. Kita berdoa di tangannya. Ya Tuhan Allah kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Ajarlah dan bimbinglah anak-anak-Mu untuk mengerti firman Tuhan dan menguatkan mereka dalam kehidupannya agar mereka boleh kuat menghadapi kehidupan ini dan boleh bersukacita. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Di atas segalanya kami mohon ampunan dosa. Dan Kristus Yesus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai 2 di Badai Topan. Ibadah kita hari ini, ibadah sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Bapa